Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembelajar. Perkenalkan saya Enda Kurniawati, salah satu mahasiswi program profesi akuntan di Universitas Trisakti. Jadi sebagai tugas untuk manajemen keuangan lanjutan, sore hari ini mau mempresentasikan sih, jadi kita sama-sama belajar nih untuk PT Semen Indonesia. Seperti apa sih gitu, tapi eh, ini pandangan yang dilakukan berdasarkan opini pribadi ya, dan tidak merefleksikan institusi manapun. Tidak bertanggung jawab atas analisa yang diekspresikan dan hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Lalu di sini kan ada analisis laporan PT Semen Indonesia nih. Secara pendirian dan informasi umum, PT Semen Indonesia itu didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953. Lalu Semen Gresik ini memiliki akte notaris nih Raden Mister Suwandi nomor 41 pada tanggal 17 April 1961. Ruang lingkup kegiatan usahanya perseroan. Jadi menurut anggaran dasar adalah menjalankan usaha dalam bidang industri semen, termasuk kegiatan industri tersebut. Nah, di sini kan ada jaringan produksi dan distribusi ekstensinya gitu, serta ada channel distribusinya juga. Dari 70.000 toko retail dan ada 306 distributor. Di sini juga PT Semen Indonesia ini memiliki aset sebesar 76,5 triliun gitu. Sangat besar ya, dan pimpinan pasar sendiri di sini mencapai 52,6 juta ton kapasitasnya. Lalu di sini kita ada EBITDA laba tahun berjalan dengan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas individu induknya. Di sini juga ada volume penjualan semen dan terak itu sebesar 40,47 ton miliar dan juga memiliki utang nih yang berdampak bunga sebesar 18,63 triliun. Jadi secara PT Semen Indonesia ini memang dia punya penjualan yang besar, tapi dampaknya juga lumayan besar nih untuk hutangnya di tahun 2021 dan 2022. PT Semen Indonesia ini memiliki laba usaha itu sebesar 4,97 per Juni 2022. Lalu untuk laba per sahamnya itu sebesar 341 dengan rasio liabilitas berdampak bunga terhadap ekuitas sebesar 51,53%. Nah, di sini juga ada nih harga grafik saham PT Semen Indonesia dari tahun 2021 dan 2022. Jadi kita bisa perbandingkan sendiri. Nilainya itu besarannya seperti apa sih? Dan untuk perjalanan untuk pergerakan sahamnya sendiri. Di sini juga ada beberapa nama entitas dari sekretariat perusahaannya sendiri, lalu ada alamat kantor pusatnya, dan di sini juga sudah memiliki dasar hukum ya untuk legalitasnya sendiri, serta kepemimpinannya juga sudah uh, ownership-nya sudah ada sendiri. Jadi Republik Indonesia itu di 510%. Lalu secara standar, penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada periode berjalannya. Dalam periode berjalan, grup telah menetapkan standar baru nih dan sejumlah amandemen penyesuaian baru PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada setelah 1 Juni 2022. Dengan penerapan atas PSAK baru dan amandemen penyesuaian tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Dari menurut standarnya dan interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan. Jadi pada tanggal persetujuan, laporan keuangan konsolidasi interim, amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi grup yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif dan penerapan ini diizinkan adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa efektif yang diizinkan untuk periode yang dimulai setelah tanggal 1 Januari tersebut. Yang pertama adalah dari PSAK pertama, PSAK 1 setelah diamandemen, penyajian laporan keuangan, klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjangnya.
PSAK 16 setelah diamandemen, aset tetapnya adalah hasil sejumlah penggunaan yang diintensikan. Lalu PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahannya di definisi estimasi akuntansi. Lalu yang terakhir adalah amandemen PSAK 1 setelah diamandemen, lalu penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansinya. Jadi sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi interim, dampak dari amandemen-amandemen atas PSAK tersebut terdapat laporan keuangan konsolidasi interim tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen tersebut gitu. Sekian pembelajarannya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ingat ya, maksudnya di sini kita tidak menganjurkan untuk bahwa teman-teman harus membeli saham dari PT Semen Indonesia ini, tidak. Tapi kita sama-sama untuk pembelajaran saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima